Sehat dong Kak. Kak Tutik sehat? Puji Tuhan. Kak Debbie sehat? Sehat. Pemain musik sehat semuanya? Puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Siap tentunya Kak. Yuk kita mau menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan di sekolah minggu hari ini walaupun di rumah masing-masing tapi kita tetap harus semangat. Ya Kak, kita mau menari-nari bersama. Kita berdoa dulu Kak Anggita. Oh ya, kita Ayo. berdoa ya Kak yo. Yang berdoa saya. Nanti Mbak Anggita yang berdoa. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Tuhan Allah di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah telah mengumpulkan kami dengan hati yang sukacita dan gembira Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi Tuhan hadir di tempat itu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pakai tangan kami, pakai hati kami, pakai kaki kami dan juga mata kami tertuju padamu Tuhan. Ya, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Siap kita? Siap. Siap dong. Adik-adik sudah siap? Siap. Siap tentunya. Yuk, bangkit berdiri enggak Kak? Bangkit no Kak. Yuk Kak Gebi yuk. Pasukan Kristus. Yeay. Masih kurang semangat ya Oh, Kak ya? iya, Kak, ya. Ayo Kak Debbie. Ayo sekali lagi ya. Satu, dihitungi ya Kak ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus. Yeay. Mari kita pujikan, jangan lupa pakai tangan kita, kaki kita untuk bergerak sama Tuhan. Tuhan. Yuk Kak, kita pujikan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Gimana Kak, masih semangat nggak? Kurang semangat ya Kurang Kak. Ayo. semangat. Kita gerakkan badan kita lagi. Di pujian yang berikutnya kita harus Kak lebih bentar Kak, semangat kita lagi. mau itu loh, yel-yelnya Kak Ines itu loh. Apa coba? Yang semangat, semangat. Mana semangatmu itu ya? Iya, Oke. yuk Kak, yuk kita tes semangat kita dulu yuk Kak. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Inilah, inilah, inilah semangatku. Cucok. Sekali lagi Kak Anggita Oh, coba. iya, Kak. Sing keras Kak. Mana semangatmu? Inilah, inilah, inilah
semangatku. Cuca. Cuca. Harus lebih semangat lagi. Iya. Yuk, kita lanjut Kak Deborah. Apa Ya. kita nyanyikan apa nih? Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, siap? Siap. Mari kita pujikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sekali lagi ya Kak ya. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku Ayo menari yuk. dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan di dalam hidup kita. Mari teman-teman, saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman yang di rumah boleh duduk dulu. Ya, siapkan dulu persembahannya. Siapkan dulu amplopnya. Persembahannya dimasukkan ke dalam Amplop. terus Simpan. simpan dulu. Nanti kalau ada waktu ke gereja, kita berikan ke kakak-kakak yang ada di gereja. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk untuk persembahan kita ya. Ya. Mari Kak Devi berdoa ya Kak ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah selesai memuji-Mu dan kami mau menyiapkan setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan ya. Haleluya Yesus. Teman-teman siapkan hatinya. Siapkan pikirannya terfokus hanya sama Tuhan ya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapakku datang pada Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Bapa. ucapan syukur. Haleluya Yesus.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Yesus, Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari, Yesus, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. haleluya Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan. Pagi hari Tuhan, siang hari Tuhan Yesus. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari teman-teman kita belajar untuk menyembah nama Tuhan. Kita belajar naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita ucapkan naik ucapan syukur kita sama Tuhan. Haleluya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Mari kita ucapkan syukur kita. Kita belajar adik-adik yang di rumah. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa. Kita ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan syukur kita sama Tuhan adik-adik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kak Debbie. Halo. Apa kabar Kak Debbie? Luar biasa. Wah, keren ya Kak ya. Tadi Ya, kita sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kita sudah menyembah nama Tuhan. Capek enggak Kak? Enggak dong, kan Oh. buat Tuhan. Oke. Teman-teman di rumah capek enggak kira-kira? Pastinya enggak dong. Iya benar, itu masih semangat semua itu tuh masih semangat tuh. Oke, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman cerita Tuhan. Kak Debbie, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan ya Kak ya. Iya. Oke, mari kita semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan atas seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang terbaik Tuhan buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pada hari ini untuk setiap penyampaian firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang senantiasa mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima, siap untuk kami belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kira-kira Kak Dewi punya cerita apa ya? Ya, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Siapa yang di sini punya anjing, memeliharaan anjing? Boleh angkat tangannya. Aku nggak punya Ya, Kak. sayang sekali. Iya. Ya, jadi kakak punya cerita nih. Ada hidup seorang keluarga yang memelihara seorang anjing. Nah, anjing ini tuh setia banget Kak sama tuannya. Kemanapun tuannya pergi, anjing itu selalu ikut, termasuk ke gereja. Wah, hebat ya Kak ya. Oh. Jadi setiap seorang ibu ini ke gereja, si anjing selalu duduk di sebelahnya. Jadi dia melihat tuannya ini beribadah, jadi beribadah bersama. Iya. Tapi sayang sekali, sang suaminya tidak pernah mau diajak ke gereja Kak. Nah, padahal seorang istri ini selalu membujuk, tapi tetap tidak pernah mau. Kasihan sekali ya Iya, Bapak ini ya Kak ya. kasihan. Terus gimana lagi Kak Debbie? Nah, tapi seorang ibu ini tidak pantang menyerah. Dia selalu berusaha buat membujuk, sabar, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi sayang sekali, seorang ibu ini harus jatuh sakit Kak. Aduh, Iya, jadi sedih ya. sedih banget. Dia sakit sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Terus si anjingnya gimana? Si anjingnya tetap setia dong. Bahkan saat ibu itu sakit, si anjing tuh selalu menemani. Oh. Sampai akhirnya meninggal pun juga setiap hari selalu datang ke makam itu. Sedih kali ya Kak ya Iya. ceritanya ya. Iya, sedih banget. Terharu aku Kak. Nah, sampai bahkan setiap hari Minggu anjing itu selalu pergi ke gereja. Jadi setiap hari Minggu tuh anjing tuh pergi 2 jam kembali. Setelah itu kembali lagi ke rumah. Sampai akhirnya si bapak-bapak itu curiga, kenapa ini anjing selalu pergi setiap hari Minggu. Nah, bapak itu mencoba untuk mengikuti. Nah, ternyata ke gereja. Terus Bapak itu gimana? Puji Tuhannya bapak itu mau ikut ke gereja. Wah, keren sekali Iya, ya. jadi mereka bapak itu setelah itu mulai beribadah kembali. Setelah itu gara-gara si anjingnya mengikuti Iya. si anjing tadi ya Kak ya. Terus gimana lagi Kak? Sudah? Sudah sampai situ saja. Oh, jadi karena kesetiaan seorang istri ya Kak ya, Iya. yang selalu berdoa untuk suaminya yang tidak mau diajak untuk pergi ke gereja. Melalui seekor anjing ini, suaminya akhirnya ikut ke gereja. Doa ibu ini walaupun ibunya sudah tiada, ibunya sudah
meninggal dunia, tapi Tuhan selalu mendengar Doanya. doa ibu ini. Nggak apa-apa. Jadi saya jadi ingat loh Kak, Apa, Kak? cerita di dalam sebuah Alkitab tentang seorang ibu juga ini. Wah. Seorang ibu, suami juga, tapi sayangnya bapak ini punya istrinya 2. Wah. Iya, itu namanya Bapak Elkana, teman-teman. Teman-teman pernah dengar enggak nama Bapak Elkana? Pasti Ayo. pernah dong ya. Kak Dewi pernah dengar? Pernah dong pasti. Iya, kira-kira itu bapaknya siapa coba? Ayo. Ayo bapaknya siapa? Mau tahu? Nah, dengarkan dulu ceritanya ya. Di sebuah desa ada satu keluarga, itu ada 2 istrinya. Namanya satu Ibu Hana. Siapa Kak? Ibu Hana. Ibu Hana. Dan satu lagi Ibu Penina, teman-teman. Ibu Hana dan Ibu Penina ini itu istrinya Bapak Elkana, Kak. Kira-kira siapa ya ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini ya? Nah, cerita di Alkitab, nanti teman-teman bisa buka di 1 Samuel 1, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-20. Teman-teman baca di situ. Itu ceritanya tentang kesabaran seorang ibu, doa seorang ibu yang menginginkan seorang anak. Kira-kira anaknya siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Nah, dengarkan ini ya. Di sebuah desa ada tinggal satu keluarga Bapak Elkana. Istri pertamanya adalah Ibu Hana dan yang kedua Ibu Penina. Ibu Hana ini sedih sekali Kak, karena sudah bertahun-tahun dia menikah dengan Bapak Elkana ini, tetapi dia tidak punya anak. Wah, kasihan ya. Iya, dia lama sekali tidak punya anak. Nah, karena dia tidak punya anak, akhirnya yang istri yang kedua tadi siapa? Ayo siapa? Ibu Penina. Ibu Penina ini dia seorang yang kakak bilang agak jahat lah ya, karena memang ibu ini selalu mengejek Ibu Hana, karena memang Ibu Hana ini tidak punya anak, sementara Ibu Penina ini mempunyai banyak anak. Dia mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan dari Bapak Elkana ini. Ibu Hana sangat sedih sekali. Dia bersedih hati, lalu di suatu kesempatan dia pergi ke bait Allah, Kak. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia menangis sama Tuhan. Dan di sana ada seorang imam, namanya Imam Eli. Imam Eli ini melihat ibu ini, kenapa ibu ini ya? Kenapa ibu ini sedih ya? Nah, Bapak Imam Eli ini tidak tahu kalau Ibu Hana ini sedang berdoa. Dipikirnya Ibu Hana ini sedang mabuk. Karena saking sedihnya, saking sakit hatinya dia, saking pedih sekali hatinya karena diejek sama Ibu Penina tadi, dia berdoa tetapi cuma mulutnya yang umat-umit. Dia tidak mengeluarkan suara, dia berdoa di dalam hati. Dipikir Imam Eli ini, kamu jangan mabuk lagi. Sudahlah mabukmu itu, sudahi mabukmu itu. Tetapi Ibu Hana ini bilang sama Imam Eli, Imam Eli, saya tidak mabuk. Jangan pikir saya ini mabuk, karena tidak ada minuman apapun yang bisa memabukkan saya. Karena memang Ibu Hana ini sangat taat, sangat setia sekali sama Tuhan, Kak. Dia mengasihi Tuhan Yesus itu luar biasa. Akhirnya dia menceritakan, Ibu Hana ini menceritakan pedih hatinya sama Imam Eli ini. Kenapa kamu bersedih? Imam Eli bertanya seperti itu. Saya sedih karena sudah bertahun-tahun saya menikah, dia tidak mempunyai seorang anak pun, ya. Sementara istri keduanya dari suaminya ini, si Penina ini, dia mempunyai banyak anak. Padahal setianya Penina sama Hana ini sangat setia, tidak ada apa-apanya Penina ini sama Hana ya. Dia sangat setia sekali sama Tuhan. Terus Imam ini bilang, Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Imam Eli bilang seperti itu, Kak. Wow. Terus beberapa tahun kemudian setelah ibu ini pulang, beberapa tahun kemudian
ibu ini mengandung. Ya, Puji senang Tuhan. ya. Senang dong Senang pastinya. sekali. Nah, ibu ini mengandung, tapi sebelum anak ini dilahirkan, ibu itu meminta sama Tuhan seorang anak ini, dia bilang seperti ini, Tuhan berkati kandunganku dan Tuhan akan memberikan saya seorang anak, tetapi saya juga akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Nah, hebat sekali ya Kak ya. Sekali. Ibu Hana ini hebat sekali. Dia meminta seorang anak, tetapi dia juga akan menyerahkan kembali sama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setahun kemudian, teman-teman, Ibu Hana ini hamil, dia melahirkan. Dan Ibu Hana ini juga tidak lupa akan janjinya sebelum dia diberkati Tuhan seorang anak. Akhirnya, setelah dia menyapih anak ini, ya setelah anak ini sudah tidak menyusu lagi, anak ini sudah besar, dia membawa anak ini ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu janjinya Hana kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah menepati janjinya kepada Hana. Akhirnya Tuhan memberkati Hana. Hana mempunyai anak, Hana menyerahkan lagi anaknya itu sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, siapa kira-kira anaknya yang lahir ini ya Kak ya, namanya ya Kak ya? Ayo, siapa? Adik-adik tahu Ayo. enggak anak dari Bapak Elkana sama Ibu Hana? Yuk, siapa ya kira-kira? Kak Debi tahu enggak kira-kira? Nggak tahu Kak. Oh, Kak Debi juga enggak tahu. Tahu pasti, tapi mungkin Kak Debi lupa ya. Nama anak ini adalah Samuel. Nah, Ibu Hana dan Bapak Elkana mempunyai anak yang namanya Samuel. Samuel ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang, ya Kak ya. Dan juga siapa yang pernah mendengar, dia juga memberkati Raja Daud. Ya. Nah, itu Samuel dipakai Tuhan luar biasa lagi. Karena itu tadi Kak, ketaatan Ibu Hana, doanya Ibu Hana yang tidak pernah berhenti, kesabaran Ibu Hana yang luar biasa, Tuhan mengenapi janjinya sama Ibu Hana ini. Akhirnya Ibu Hana ini menyerahkan Samuel, tetapi dia tidak punya anak lagi dong. Iya dong, kasihan ya. Tapi tidak seperti itu Kak. Akhirnya setelah Tuhan tahu akan kesetiaan Ibu Hana ini, dia menyerahkan kembali Samuel untuk dipakai Tuhan luar biasa lagi. Akhirnya Tuhan memberikan lagi anak kepada Ibu Hana dan Bapak Elkana ini. Nah, kira-kira teman-teman di rumah tahu enggak apa artinya Samuel itu? Ayo, Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa? Samuel itu artinya adalah Tuhan mendengar. Apa Kak Debi? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar itu arti dari nama Samuel. Jadi di sini siapa yang namanya Samuel itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa orang tua kalian. Itulah Kak kesabaran Ibu Hana, ketaatan Ibu Hana, doa-doa Ibu Hana yang dinaikkan sama Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya ya kepada Ibu Hana dan Bapak Elkana ini ya. Ya teman-teman, itulah ceritanya tentang kesetiaan, kesabaran dan doa Ibu Hana yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan anak kepada Ibu Hana ini ya. Teman-teman, kira-kira siapa di sini yang nggak sabar? Siapa di sini yang nggak pernah berdoa? Ayo. Sabar itu apa sih Kak? Sabar itu mau menunggu setiap jawaban doa. Ya, sabar menunggu. Contohnya sabar mengantri di antrian. Pas kita ini mungkin lagi musim-musim PTM ya, sudah masuk sekolah ya. Kita mau cuci tangan dulu masuk ke kelas. Sana. Aku duluan. Padahal teman kita duluan yang datang. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar itu adalah, oh iya teman saya sudah di depan, saya harus mengantri nih. Jadi sabar mengantri ya Kak ya. Sabar menunggu jawaban
doa dari Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan memberkati orang tua saya untuk saya meminta sepeda Tuhan. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Tuhan belum menjawab. Jeleh Tuhan berdoa. Jangan Harus ya. sabar menunggu. Harus sabar menunggu dan sabar untuk Tuhan memberkati orang tuanya ya Kak ya, biar dibelikan sepeda ya. Sabar itu harus sabar menunggu dan jangan pernah putus asa. Oke, dan juga teman-teman di sini harus rajin berdoa supaya setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan dijawab Tuhan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, sudah Kak Debbie. Kak Debbie, ceritanya Bagus sedih ya, sekali, tapi sangat luar biasa. Iya, tapi juga memberkati banyak orang ya Kak ya. Ibu Hana ini ya Kak ya, seorang ibu yang rajin berdoa, sabar, panjang sabar dia, luar biasa ya. Kak Debbie punya ayat hafalan nggak kira-kira Kak? Iya dong, pasti ada. Oh, di mana Ya. Kak? Di dalam Roma 12 ayat 12. Oh, di dalam Roma 12 ayat 12. Yuk teman-teman buka dulu Alkitabnya. Di Roma 12 ayat yang ke-12. Ditunggu ya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah dapat? Angkat tangan. Oke. Yuk kita baca bersama-sama yuk Kak Debbie yuk. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayo, teman-teman sekali lagi ucapkan yuk, ini kakak perlihatkan ini. Ya. Ayo Kak Debbie, sekali lagi Kak Debbie. 1, 2, 3. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya teman-teman, ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Ya, ini bisa dihafalkan, bisa menjadi kamus kita ya, kamus hafalan ayat kita tambahan ya. Oke Kak Debbie, yuk kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, belajar ayat hafalan. Teman-teman, kita berdoa ya, kita akan menutup ibadah raya pada hari ini, pada minggu ini. Biarlah Tuhan senantiasa tetap memberkati kita di dalam setiap doa-doa kita, ya, dalam kehidupan kita. Ayo Kak Debbie berdoa yuk. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Ajarilah setiap kami Tuhan untuk selalu sabar, selalu bertekun dalam doa Tuhan, supaya Engkau selalu mengenapi setiap doa-doa kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, jangan lupa ya Kak jangan Debbie, lupa ya pastinya. hari Minggu, setiap hari Minggu ada ibadah raya anak. Jam berapa Kak? Jam 10 pagi. Jam 10. Jangan lupa ya, selalu ikuti terus ibadah raya anak. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, jam 10 setiap hari Minggu. Oke Kak Debbie, kita pamitan. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.